Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Halo admin sayang, mau cerita dong. Jadi gue wanita karir, bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Gue kerja di sana udah sekitar 1 tahun. Dan gue kebetulan punya teman kantor nih ya, bisa dibilang dia manajer gue. Dia ganteng banget. Dan dia fetis gue banget. Usut punya usut, ternyata dia udah punya pacar. Sayang banget ya. Tapi suatu ketika pas jam makan siang, dia tumben banget nih ngajakin gue makan bareng. Makan bareng berjalan, tiba-tiba dia bilang ada ketertarikan sama gue. Alhasil gue diajak FWB sama dia. Padahal kan dia udah punya pacar. Tapi ya udahlah, karena cuma FWB, jadi gue mau. Berjalannya waktu kita makin intens dan sampai akhirnya kita sering banget untuk having sex. Tapi semenjak adanya corona, gue jadi jarang ketemu sama dia karena WFH dan karantina ngebuat kita jadi jarang untuk having sex. Untungnya dia baik dan ngertiin gue. Alhasil, dia beliin gue flamingo di Asia Things. Gue jadi sering banget VCS dan main jarak jauh. Flamingo ini fiturnya lengkap banget loh. Dan getarannya bisa bikin gue melek sampai muncrat-muncrat. Jadi ya sangat amat rekomen deh buat kalian yang lagi ngejalanin WFH dan karantina, ataupun yang lagi LDR. Karena ini bisa dikendaliin dari jarak jauh. Pokoknya ini adalah solusi untuk pembunuh biologis gue. Mungkin kedepannya gue akan pakai flamingo ini untuk foreplay sama dia. Makasih ya Min udah dengerin. Bye-bye. Ladies and gentlemen, boys and girl, kembali lagi di FWB Podcast. Kembali lagi bersama gue admin di sini. Apa kabar semua? Gue harap kalian semua baik-baik aja. Kembali lagi di segmen hashtag di rumah aja. Oke, jadi konten ini dan podcast ini tadinya gue bingung mau dinamain apa karena gue membantu pemerintah untuk menanggulangi dan menahan penyebaran dan perluasan penyebaran virus COVID yang sedang berlangsung. Semoga dengan adanya konten ini gue bisa ngebuat atau membantu sedikit lah, ngebantu dan menghibur kalian para pendengar. Asik. Apa sih pendengar? Lu tuh, kalian tuh gue panggil sobat nganu karena lu semua pikirannya ngadu-nganu anjing. And so, seperti biasa gue bilang terima kasih buat kalian yang udah ngirim DM, cerita, conversation, nge-like, nge-post, nge-reshare, apapun itulah. Karena kalau gak ada kalian ya gue gak ada apa-apanya. Dan sebelum kita mulai, gue cuma mau bilang sih, untuk dengerin episode sebelumnya di Kamis Krimis Open BO Say. Episode kemarin sedikit cerita, gue recording sama salah satu followers yang beruntung. Karena gue kayak tertarik gitu sih sama dia, karena dia lumayan manis dan cantik. Aduh, lu denger kan? Ya udah denger karena gue dipancing-pancing terus. Tapi ya you know kan, abis recording tuh gue ngapain. Nggak, udah out of topic banget sih. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa gue akan menceritakan sebuah cerita yang masuk ke direct message gue. Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Gue mau cerita, tapi kayaknya bakalan panjang banget sih. Ini gue udah masuk mulai cerita ya. Oke, jadi gini. Gue kenal cowok, anggap aja si A, dari Tinder. Gue download karena gabut pas belum mulai kuliah. Terus dapet nih, mukanya kalem, tipe gue banget gitu. WK. Malamnya kita tukeran nomor WA. Terus besok malamnya jalan. Lah, anjing cepet banget. Gue pikir naik motor ya kan. Gue udah bilang bawain helm ya. Terus dia balas, sip, aman. Terus pas udah nyampe, dia bilang nih ke gue, HRV item ya. Ya anjing, tai nih. Gue mikir perasaan gak ada motor yang namanya HRV. Kan bener, sesuai dengan dugaan gue, dia bawa mobil. Pilih-pilih anjing.
Bonus banget kan? Kan? Tai nih cewek nih. Langsung berbiner-biner banget tuh. Oke, oke. Oke, kita makan doang nih. Abis itu pulang. Oke, jalan pertama makan doang. Abis itu pulang. Oke. Ngobrol dan sebagainya. Ternyata dia anak rantau di sini. By the way, gue juga anak rantau dari ibu kota. Dia kerja di sini, jadi ya gue ngekos. Ya dia juga ngekos. Terus ya udah. Pas pulang udah nggak chatting lagi. Sampai besoknya pun nggak chatting ya. Terus besoknya lagi baru chat gue lagi, terus ngajak nonton dan gue okein. Walaupun gue harus masih beberes because abis ada acara kampus dan gue izin pulang duluan. Seseneng itu pokoknya diajak ke jalan lagi. Iya iyalah anjing. Tai ini orang. Selama kenalan jalan seminggu, 2 kali kemudian berubah jadi seminggu sekali, terus 2 minggu sekali. Kok bisa changing secepat itu sih anjing? Kok bisa ya? Ya udah. Skip, belum sampai selesai. Sebelum masuk ke fase kedua, minggu sekali ada suatu hari kita jalan malam ya, berangkat jam 6 atau jam 7 malam gitu. Gak tahu mau kemana. Dia bercanda ke kota sebelah yuk. Ya gue ayoin aja, bosan juga gue di kosan. Jarak kota gue ke kota sebelah ya paling 1-2 jam lah. Naik mobil ya, sampai sana jam 12 lah malam nih kayaknya. Terus pas sudah sampai ya balik lagi ke kota kita. Sampai kota rantauan tuh jam setengah 1 malam ada kali ya. Karena kosan gue ada batas jam malam ya, atau jam 8 malam lah kejaman. Ya gue bingung kan, temen yang biasa gue ajak kong-kalingkong masih bangun nggak? Nyatanya nggak ada. Terus dia nanya nih si cowok bangsa, gimana? Masih ada yang bangun nggak? Kalau gue kan sebagai Rio, gimana? Martabaknya enak nggak? Tapi kalau ini gimana? Masih ada yang bangun nggak anak kosannya? Tai. Terus kata dia, nggak ada nih, kayaknya udah pada tidur. Ya udah, si cowok bilang, tidur di kosku aja yuk. Nggak macem-macem lah, kasurku atas bawah. Tai anjing. Tai anjing. Ya gue juga nggak ada pikiran buat macam-macam because gue masih perawan. Wow, mindset gue after marriage aja lah. Oke lah. Akhirnya gue ke kosan dia, gue masuk duluan biar aman gak ketahuan pakos. Pas masuk asli lah gue deg-degan. Itu pertama kalinya gue masuk dan bakalan nginep di kosan cowok. Oke, gue pura-pura ke kamar mandi aja. Jadi satu ya sampai dia masuk. Pas gue keluar, dia udah tiduran di kasur bawah. Ya udah gue tidur juga di kasur atas dan matiin lampu. Itu bener-bener nggak ngapa-ngapain. Serba salah gue mau tidur ngadep tembok, ntar pantat gue kelihatan. Ngadep sebaliknya muka gue lagi tidur kelihatan kan malu. Terus akhirnya milih ngadep tembok aja, biarkan dia melihat pantat gue. Tapi jadinya gue gak bisa tidur sih, tidur ayam doang. Selanjutnya ya jalan terus ada nih nonton ambil jadwal malam, selesai jam 12. Balik ke kosan gue tuh. Gue karena udah bilang sama temen jangan dikunci. Oh ya, tiap habis pergi pasti dia chat gue, aman, buat pastiin aja. Tapi di situ gue iseng ngerjain dia bilang kalau temen gue gak bisa dihubungin, pintu rumah dikunci. Tapi pintu gerbang gak kekunci. Akhirnya dia bilang ya udah jangan telepon lagi, aku jemput sekarang. Nih, kayak gini nih. Cowok tahu banget nih. Sebenarnya cowok tuh tahu anjing kalau misalkan lagi dipancing atau sedang dikasih kode gitu. Sebenarnya cowok tahu, paham. Jadi kayak gini nih. Aku jemput sekarang. Paling gacor. Terus si cewek bilang, repotin dong. Terus si cowok bilang lagi, daripada tidur di luar, asik nginap lagi dalam hati gue. Emang anjing ya. Padahal gue udah masuk kamar saat itu. Ya udah nginap dan masih nggak ngapa-ngapain, aman. Besok sorenya gue pulang dan ke kampus sampai malam karena ada acara. Gue izin di grup kosan kalau gue izin lewat jam malam. Gue bilang gue pulang jam 12, tapi nggak diizinin sama mbak kos. Sialan emang. Tapi nggak apa-apa, ini kesempatan lagi. Ini gue suka banget nih cewek kayak gini nih. Sebenarnya bisa aja sih nginep di kosan temen gue, tapi nggak mau nginep sama dia lagi aja.
gue coba hubungin dan minta nginep dan jemput gue di kampus jam 12. Ini kampus mana sih, gue kepo anjing. Anjrit lah. Di perjalanan gue lapar dan akhirnya beli mie dulu di Indomaret. And then pas sampai kosan makan dan nonton film sampai azan subuh anjing. Kentang. Oke lanjut tidur. Gue biasa tidur di kasur atas dan di bawah. Kok ini tiba-tiba dia masuk kasur bawahnya dan jeng-jeng dia tidur sekasur dong sama gue. Deg-degan, kaget parah. Gue seperti biasa tidak bisa tidur, nggak ngapa-ngapain sih sampai akhirnya paginya gue baru sadar bangun dan mandi. Biasanya abis mandi nyalain lampu terus bangunin gue abis itu pulang. Tapi ini enggak, malah balik ke kasur terus isengin gue. Mulai dari ngusap-ngusap punggung, dari luar baju, ngusap-ngusap tangan, elus-elus kepala, sampai akhirnya dia bandul tangannya masuk ke baju gue. Itu gue sambil ngebelakangin dia. Terus akhirnya gue balik badan buat meluk dan dia malah ke atas buat nyumin gue. Nyumin telinga gue. Oh shit man. Kedengeran banget sih napasnya. Udah berat dan sange nih orang gue rasa. Gue bilang dalam hati. Terus oke lah, jadinya kissing dong. Terus dia bukain semua baju gue dan sepertinya kita akan having sex. Itu gue was-was banget karena ini first time gue. Dia pakai nanya, belum pernah Han? Anjing dalam hati gue. Langsung, wah nih orang udah pernah nih. Terus dia sempat bilang, kalau belum jangan deh. Tapi digas juga akhirnya di bajingan dasar. Ya udahlah, gue juga ada pasrah dan pengen tahu kan rasanya kayak apa. Anjing, ini cewek cantik loh, asli. Gue notice sama ini, karena diamnya panjang dan gue bilang cewek cantik sih, cuman ya kayak gue makin kepo sama cewek. Dan ketemu cewek kayak gini di mana ya? Anjrit, anjing. Tapi ya masih ada sih sebenarnya lanjut ceritanya. Cuman gue kayak bingung gini nih. Ini bentar ya, sebelum masuk ke cerita selanjutnya, gue kayak menyimpulkan bahwasannya ini adalah salah satu perkenalan dalam dating apps. Dan kebetulan kayak sengaja gitu nggak sih? Ya kan? Kayak lu tahu kan dari atas tuh kayak disengajain gitu. Bahwasannya akan ada sebuah kejadian yang emang udah direncanain, nggak sekali gitu. Berkali-kali, tapi dalam jangka waktu dan rentang yang emang sesering dan direncanakan itulah pokoknya. But ya udah gitu. Ya udahlah, mungkin udah sama-sama tertarik gitu kan. Lanjut cerita ya. Bisa dibilang gue kadal kayak gitu dari pagi sampai menuju sore dan sorenya sampai jam 7-an malam main. Dan itu enggak makan sama sekali, men. Gila. Kata dia gila. Ya emang lu gila sih, gue bilang. Aduh, itu berlanjut setiap gue jalan pasti nginep. Enggak juga sih, kadang ada yang enggak nginep juga, tapi justru gue di situ bete. Maunya nginep terus. Gue suka nih cewek kayak gini, anjing. Oh ya, gue sama dia ini enggak tukeran Instagram. Aneh kan? Lagian siapa sih yang enggak punya Instagram? Kekelian gue makin jadi apa sih? Kekelian apa sih? Kekelian apa anjing ini orang nulis apa sih? Kecurigaan mungkin ya. Kecurigaan gue makin menjadi semenjak dia suka main handphone atau balas chat entah di mobil atau di mana. Suatu ketika lagi di kosan dia tidur, HP-nya dicas dan tiba-tiba gue lihat ada notif Instagram. Gue ingat-ingat nama akunnya. Pas sampai kosan gue cek, loh kok nggak ada gue cari. Gue coba suruh cari di akun saudara gue dan dia nemu. What the fuck, gue di blok. Oke, gue coba ingat-ingat kira-kira kapan dia blok gue. Dan pas kita lagi makan, pas udah jalan 2 minggu, gue lihat dia buka Instagram terus. Tiba-tiba dia lihat ke gue kayak seakan-akan ngecek foto profil gue sama kayak gue aslinya. Fix sih di situ. Dan di bio-nya ada nama ceweknya dong. Asu banget kan. Di private pula. Aduh anjing.
Sampai gue cerita ke geng gue, sampai bikin rencana buat nanyain hal ini kalau ketemu dan sebagainya. Tapi gue bilang iya, lihat sikon dulu. Gue terlalu takut buat ngomongin hal ini duluan ke dia. Lambat laun jadinya kelupaan deh mau ngomongin hal itu. Selama gue masih kontak-kontakan dan jalan gue happy. Susah senang ini gue rasakan dari Oktober 2018 sampai sekarang. Kalau dia balik ke kota asal gue, ya di blok. Setiap tahun baru ceweknya nyamperin dia ke kota kita. Libur semester tahun baru 2019 akhirnya gue lost kontak gitu. Dan gue sempat follow IG dia pakai second akun gue, IG gue dengan nama lengkap gue biar dia tahu. And tiba saatnya gue mau balik ke kota perantauan. Gue chat dia lagi karena gue merasa masih butuh dia, karena gue nggak ada teman cowok yang kayak dia. Wow. Oke, akhirnya jalan lagi dan tetap having sex juga. Anjing. Kenapa sih anjing? Kenapa sih gitu anjir tah? Kenapa sih anjir? Gue sampai speechless gitu anjing. Ya udahlah. Ya udahlah, inilah bodohnya kita sebagai manusia ketika kita sudah bergantung terhadap ke seseorang yang emang kita ngerasa nyaman atau kita ngerasa oh ya dia sebagai pemenuh kita gitu. Dan ya udahlah. Aduh anjing. Terus jalan-jalan sama dia. Oke, tadi aduh anjing hilang nih ceritanya nih. Panjang banget anjing. Oke. Nah, nih lanjut nih. Februari 2019 itu mulai jalan lagi. Dan itu langsung nginep nih. Keesokan harinya dia nawarin gue buat ganti handphone ke iPhone 6. HP gue itu saat itu iPhone 5C. Ya gue gak jawab. Iya cuman gitu doang. Akhirnya dibilang nanti pulang kerja ya. Bener langsung sore itu juga diganti. Wah anjing dikasih handphone orang. Terus HP lama gue kasih dia. Terus dia jual. Terus dia tiba-tiba ganti iPhone 7. Jadi sekarang dia punya HP 2 tuh, iPhone 7 dan 6. Beberapa bulan selanjutnya gue disuruh chatting di WA kedua aja. Oh berarti anjing juga nih cowok nih. Tapi gue rasa si cowok ini udah tahu deh kayaknya. Si cowok ini udah sadar kalau misalkan si cowok ini udah punya pacar gitu kan. Emang bangsat nih. Entah maksudnya apa, waktu itu gue nurut aja. Gue udah mikir yang enggak nih sih. Jadi yang HP pertama buat ceweknya dan kedua buat have fun. Tai. but ya ini sebuah cara main bersih ya gak sih? Ketika lu punya 2 handphone, yang satu buat cewek satunya, yang satu buat cewek yang lain. Ya gue setuju banget dah. Sama sih gue juga admin gue juga punya 2 handphone, yang satu buat pribadi, yang satu buat bisnis. Ya bisnis. Sampai pada akhirnya bulan November 2019 dia ngilang tiba-tiba gitu, chat gue nggak dibalas, bahkan di read pun nggak. Tiba-tiba DP kontak nggak ada, status kontak juga nggak ada. Saat itu gue juga pikir gue di blok, karena dah di blok suatu malam gue melampiaskan kekesalan gue dengan ngechat di room chat dia. Gue ngomong bangsat di situ, habis gue tinggal tidur, besoknya kaget liat kok jadi centang 2. Gue kaget dong, gue mikir kok bisa, padahal kan dia dah blok gue nggak pernah sekalipun blok dia. Akhirnya di situ gue blok dia karena gue malu. Gue tanya temen gue, bisa aja sih dia nggak pasang DP dan status profil, masuk akal sih. Abis itu ya gue sering buka blokiran ya, sampai sempat hapus nomornya, kadang gue blok lagi. Begitu seterusnya buat ngecek doang. Ya ampun, kenapa sih orang? Ya ampun, kok makin kesel gue ya. Sampai akhirnya Januari 2020 kemarin, dia hari pertama gue magang, tiba-tiba ada chat di WhatsApp, manggil nama gue kaget ini siapa, gue nggak save soalnya. Tapi setelah gue lihat nomornya gue merasa kenal. Abis itu gue tanya nama dia, iya kata dia. Abis itu gue udah belak-belakan aja deh, gue bilang kenapa ngilang. Dia pun juga belak-belakan sama gue, bilang kalau kemarin dia ngilang karena mau jeda aja. Oh terus pas tahun baru ya seperti biasa ceweknya nyamperin. Oke lah. Tapi yang bangsatnya anjing ya, tai gue, toksik banget sih. Udah kebaca deh dia chatnya kayak gitu, pasti dia mau ngajak gue main lagi dengan dalih mengajak makan. Ini ceweknya kenapa sih? Cantik loh. Kenapa gitu? Udah tahu tapi emang ya udahlah, sama-sama mau, ya udahlah. Oke. Dan bener aja. Terus gue bilang gue lagi magang di Jakarta. Tetap chatting tuh sampai akhirnya dia aneh balas chat gue sehari 1 chat. Lo bayangin. Dalam 1 hari cuma balas chat 1 kali doang anjing. Dan
Dan gue menjadi gelisah. Gue pengen nanya, dan akhirnya gue berani diri bilang, kalau kamu mau fokus ke cewek kamu bilang, kalau kamu lagi sama pacar kamu bilang, jadi aku gak nyariin, gak mikirin kamu. Intinya begitu. Terus dia balas, si cowok ini balas nih guys, aku yang salah, mungkin sebaiknya aku pergi bla 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 bla. Udah saling say goodbye tuh. Jujur di situ gue agak sedih sih. Terus ya udah mau gimana lagi. Semenjak itu gue masih kepo, gue di blok atau enggak. Gue pasang status WA, kira-kira lihat apa enggak. Lihat dong, lega gue. Sampai akhirnya gue balik lagi ke kota perantauan gue. Ketika udah sampai gue pasang status WA gue, surat peredaran dari kampus kalau kegiatan dia tidak akan sampai 2 minggu gara-gara corona. Caption status gue saat itu gini, pulang yuk. Itu gue bikin status khusus buat dia doang yang lihat, sengaja mancing. Sayang aku jadi sayang sama kamu. Enggak, bercanda. Udah ngabul nih, udah malam-malam. Gue recording malam-malam guys. Tiba-tiba dia komen dong. Akhirnya chatting lagi, sampai akhirnya jalan di hari itu juga. Ya makan biasa. Jujur setiap kali gue mau ketemu dia, gue selalu deg-degan, gak tahu kenapa. Pas masuk mobil gue langsung dipuji, wangi banget. Seseneng itu gue saat itu. Kenapa sih? Iya sih. Tapi emang kadang kita harus butuh apa ya, namanya sebuah dipuji atau pujian terhadap orang gitu. Kita harus nggak boleh tinggi hati lah. Sesekali kita harus mencoba untuk memuji seseorang gitu. Kayak menghargai. Misalkan lo nih, siapapun lo, ataupun lo main sama temen lo, walaupun temen biasa atau sahabat lo atau FWB-an lo atau pacar lo, ketika lo main dan ketika lo jemput temen lo atau pacar lo atau ya kayak gitu, kayak nggak salah deh sesekali lo bilang, lo cantik banget deh hari ini, atau lo ganteng banget deh hari ini gitu, lo baju lo bagus banget gitu. Karena kita bisa membuat rasa senang gitu, atau kita akan dengan hal itu kita akan membuat terciptanya sebuah kondisi di mana kita bisa dinilai sebagai orang yang humble atau orang yang friendly lah. Even kayak ya teman kita, siapa sih yang nggak seneng kalau misalkan kita puji kayak gitu, ya nggak sih? Gue juga kayak jadi kayak, oh iya lo merhatiin gue ya gitu, walaupun kita nggak merhatiin dia gitu, cuman kayak sengaja aja, lo cantik banget sih hari ini gitu. Ya udahlah. Oke, lanjut lagi ya. Dia seneng banget nih guys karena dipuji. Oke. Makan selesai jam 7 malam. Akhirnya jam 7 lah. Akhirnya bingung diam-diaman ya, karena kita sering banget tiba-tiba diam atau enggak saling main handphone. Dan di situ mulai ngobrol, mulai terbuka, saling jujur. Dari situ bisa tahu dia udah pernah apa belum sama ceweknya. Ada lagi enggak yang kayak gue selain gue? Ada lagi enggak yang kayak gue selain gue having sex? Katanya nggak ada, tapi kalau temen jalan doang ada. Bangsat nih. Semua temen jalan doang ada. Semua juga berjalan dari temen, anjing. Temen jalan. Ya iya, temen jalan. Iya, gua tahu. Dia ceritain temennya yang suka jalan berdua itu. Dia ceritain, dia bingung siapa lagi yang bisa dikontak, karena waktu itu kan dia sempat lost kontak sama si cewek ini, atau berantem gitulah istilahnya. Dia juga nanya gue udah gituan berapa kali, gue punya pacar apa enggak. Gue ceritain si Sky juga ke dia, anjing. Anjing. Kenapa sih kayak ini? Aduh, cringe banget anjing. Si Sky anjing. Terus sampai dia bilang cerita vagina berdarah lah, apalah segala macem, WK. Terus si cewek ini bilang, lanjut ceritanya, seneng banget kita jadi terbuka gitu. Jadi gue nya plong banget, nggak ada rasa cemburu atau apa gitu, nggak ada galau lagi kalau nggak chat, dan lebih belak-belakan juga. Kemarin pas pulang makan nggak mau nginep, tapi nggak di kosan. Semenjak Februari 2019 kita nginep di hotel, Min. Oke. Kemarin nginep ya gara-gara udah jam 9 gue gak bisa masuk kosan, dan dia juga gak bisa bawa gue ke rumahnya. BTW iya, sekarang dia ngontrak rumah, dan bulan November 2019 dia ganti motor. Terus beli TV juga banyak banget yang di-upgrade. Udah paket lengkap banget tuh cowok sampai sifat. Bulan lahir pun sama, tapi saya gak berpihak ke gue. Yap,
Sampai sekarang gue masih berhubungan sama dia. Kemarin malam Jumat gue habis nginep sama dia dan besoknya ditawarin ganti handphone lagi sama dia karena gue bilang HP gue yang iPhone 6 ini nggak bisa suaranya stuck di mode headphones. Ya pas check out langsung ganti HP deh. Terus dia kasih gue headphones JBL. Hah? Oh headphones. Katanya biar headset ori gue nggak rusak. Sayang deh. Dan banyaknya kejadian gue sering cerita ke teman gue maupun saudara sepentaran gue, ya mereka nasihatin gue sih bahwa gue salah. Gue tahu gue salah, tapi kalau gue happy boleh dong egois sedikit. Aduh, gue udah anjing bacanya. Gue tahu gue salah, tapi kalau gue happy boleh gak sih egois sedikit? Anjing, gue udah sumpah anjing. Prinsip gue sih gitu, selama gue happy ya udah jalanin aja walaupun happyannya dengan FWB-an. Balada anak rantau min. Hati-hati banget buat yang pacarnya LDR. Semoga dia masukin podcast ya. Seru jir cerita gue sampai panjang begini. Terima kasih. Love. Anjing. Gimana guys? Pegel gak lo? Gimana? Pegel gak? Gue jujurnya sih pegel. Gak pegel sih, tapi gue senang. Karena emang this is my job for the reading text of her story kalian gitu. But dari cerita ini gue dapat simpulkan bahwasanya ini adalah sebuah hubungan FWB yang salah. Karena ya you know lah gitu. Lo tahu kan kalau FWB-an itu ya dari awal emang udah salah. Cuman dibalik lagi sih, di satu sisi ini gini deh, gue ambil poin pertama gini. Kenal karena dating apps. Nah, lo sadar gak sih semua gitu, ketika lo kenal seseorang dari dating apps, secara tidak langsung orang tersebut juga membuat sebuah conversation atau membuat sebuah cerita juga dengan orang lain gitu. Jadi kayak ya wajar nggak sih kalau misalkan lo kayak ya yours not the one and only gitu dalam hidupnya dia, atau lo bukan salah satunya lah dalam hidupnya dia, atau ya seperti itu. Yang seperti kita tahu, lo aja lihat dari lo dengarkan dari ceritanya kalau misalkan ternyata si cowok ini punya pacar gitu. Ya wajar nggak sih kayak ya dan tadi juga dia bilang kan kalau pacarnya itu LDR gitu. Ya wajar nggak sih kayak gini deh anjing, LDR tuh sucks banget cuy anjing. Ketika lo butuh afeksi dari pacar lo tapi lo nggak dapet, sedih gak sih anjrit? Sedih lah. And that's why gitu, banyak banget orang-orang yang pada punya pacar atau ya seperti ya punya pacar dan LDR gitu, dan mereka juga pasti main dating apps. Jadi kayak ya kadang orang-orang yang seperti itu sebenarnya bukan butuh biologis sih. Biologis itu nomor sekian ya. Yang mereka butuhkan adalah sebuah afeksi gitu. Ya LDR itu emang sucks banget. Dan terakhir dia bilang, hati-hati ya kalau buat kalian yang pada punya pasangan dan kebetulan LDR, tolong hati-hati banget. Anjing, gue jadi tersindir gini karena kebetulan aja gue LDR. Dan banyak banget yang nanya, Min lu jomblo gak? Atau Min lu single gak? Ya gue status gue berpacaran, cuman gue LDR. Dan dari cerita ini gue kayak dapat the point of the things-nya itu kayak gue kayak dapat pelajaran sih. Kayak lo boleh kenal sama siapa aja, lo boleh temenan sama siapa aja, lo boleh bermulai dari apapun itu, dari dating apps, dari Instagram, dari Facebook atau Twitter boleh. Tapi kalau udah ngerasa jauh atau perjalanannya udah jauh ya mohon di stop. Apalagi kalau misalkan lo udah punya pacar gitu loh. Jangan sampai karena ini lo jadi bermasalah sama pacar lo gitu. Tapi emang toxic sih. Aduh, dan itu pertama. Yang kedua adalah jangan trying to be untuk menjadi terbuka. Nah, di awal mungkin karena si cowok kayak mungkin ada rasa menghargai dan gak enak gitu ya gak sih sama ceweknya. Kalau misalkan gue jujur atau gimana, mungkin bisa nyakitin ceweknya ya kan. Tapi berjalan sering waktu, ketika kita sudah menemukan orang yang pas, pasti lo akan mendapatkan sebuah hal yang ketika lo terbuka
itu akan sama-sama enak dan bisa diterima. Karena gue punya pengalaman, gue dulu punya FWB, sedikit cerita aja sih. FWB-an gue itu kayak, ya kita emang temenan udah lama, dan kebetulan juga kayak kita tuh kayak saling terbuka gitu loh. Lo hari ini jalan sama siapa, lo emang lagi deket sama siapa, dan lo lagi ada rasa sama siapa. Walaupun ketika lo jalanin FWB, lo tetap gak bisa ngindarin yang namanya rasa nyaman. Ya gak sih? Jujur ya, ketika lo jalanin FWB dan ketika lo ngerasa cocok sama dia, walaupun lo gak ada status tapi lo ngerasa nyaman, itu rasanya nyaman sama dia. Iya kan? Lo gak bisa bohongin hati lo, men, anjrit. Kadang ya beda-beda sih. Ada yang FWB emang buat having sex doang, atau jadiin the fuck buddies doang. Cuman ada juga yang FWB cuma satu orang gitu loh. Satu orang dan one and only, just you gitu lah. Jadi lo yang dapat lebih dari gue, walaupun lo cuma FWB. Dan dari segi semuanya, dari yang gue tangkap sih ya bermula dari teman sih. Ya misalkan lo punya pacar, tapi kalau misalkan bilang gitu, ya nggak ada salahnya sih. Kayak lo menanyakan hal yang kayak, misalkan dia mau pergi sama temannya, apalagi itu teman ceweknya, kayak misalkan nanya, misalkan gue sebagai pacar gitu, gue punya pacar dan pacar gue mau jalan sama cowok lain atau cewek lain gitu kan, ya nggak ada salahnya sih kalau misalkan itu teman siapa atau itu gimana atau apapun itu, atau diajak langsung aja tembak gitu. Lo ada rasa nggak sama dia gitu, nggak salah sih, karena kan sebagai posisi kita sebagai pacar juga kan butuh yang namanya keterbukaan dong. Masa iya lo terbuka sama FWB lo tapi lo nggak terbuka sama pacar lo? Itu kan goblok banget, anjing. And that's why yang terakhir adalah gue rasa cewek ini salah ketika dia egois sih, karena dia juga udah minta saran dan sering curhat sama teman-teman sekitarnya dan saudaranya yang sepantaran, tapi dia egoistis banget gue rasa. Kenapa? Karena ya he know cowoknya udah punya pacar, cuman karena happy ya dia lain terus. Ya ini salah, anjing. Please lah, janganlah lo merusak atau kebutuhan atau apa sih, ngerusak hubungan orang lain gitu, karena nggak baik gitu kan. Lo boleh berteman dan lo boleh FWB, gue gak ngelarang lo FWB atau lo berteman sama orang lain. Cuman di satu sisi ketika kita sudah punya pasangan, ya please banget ini mah jangan pernah atau ngeganggu kebahagiaan orang lain, karena lambat laun sebuah bangke akan kecium juga, cuy. Jadi ya tolong banget untuk tidak main-main terhadap sebuah perasaan, karena kan gak baik gitu. Jujur boleh, tapi ya lo harus pintar-pintar lah. But gue ya mungkin segitu sih untuk episode kali ini ya. Gue ngasih advice ya nggak terlalu banyak karena udah malam banget. Gue sudah cukup lelah. And so gue rasa untuk cerita ini bagus banget karena dia hebat. Untuk storytellingnya gue tepuk tangan, dan gue makanya gue ngenotis, dan kebetulan ceweknya cantik banget, cuy. Cantik, gue bilang cantik manis lah. Dan gue harap dia semoga senang untuk apapun yang dia pilih. Dan gue juga harap buat kalian semua para pendengar, terima kasih udah dengerin podcast ini, dan gue harap kalian juga tetap jaga kesehatan ya. Maksud gue tetap jaga kesehatan, karena makin kesini makin banyak banget korban-korban yang positif karena virus COVID ini. Dan semoga kita sama-sama berdoa untuk semoga semua lekas sembuh deh, dan kembali pulih seperti biasanya. Kita bisa nongkrong lagi, kita bisa ngopi bareng lagi, karena dan kita ya udah nggak bisa lah gitu. Sekarang semua udah ditutup, social distancing, work from home dan segala macam. Dan semoga kita bisa ngewe. Gimana I'm joking, sorry. And so gue rasa cukup untuk episode kali ini. Di 30 menit udah cukup kali ya. Gue ngebacot, aus banget cuy, anjing. Gue kayak butuh minum. Aduh, gila. Makasih banget yang udah dengerin ya. Jangan lupa buat selalu share cerita ke gue, ke dari chat gue, untuk DM gue. Share juga conversation, jangan juga nge-share. Support terus channel ini, karena gak ada lo ya gue gak ada apa-apanya. Oke, sekian dari gue.
admin Overheard FWB di sini. Gue harap kalian semua bahagia selalu. Sampai jumpa.